Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan rengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng. Wah, Aldi Taher kembali menjadi sorotan warganet di media sosial. Kali ini karena aksinya menjual kemeja dan topi Partai Perindo melalui akun media sosial miliknya. Jual kemeja lengan panjang keren Partai Perindo ukuran M sampai XXL, sama seperti yang dipakai Pak Ketum keren Haritanu Sudibjo. Harga 350.000 sudah termasuk bordiran nama nimbul 3D keren seperti nama Pak Sambu. Bahan adem, enak, gurih-gurih, nyoy, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Salam dagang halal berkah. Begitu tulis Aldi Taher dalam salah satu unggahan Instagramnya. Tak main-main, Aldi Taher bahkan sampai membuat akun khusus @Aldi Taher jualan kemeja Perindo untuk melancarkan aktivitas jualannya itu. Walau terkesan lucu dan konyol, namun langkah jualan atribut partai oleh Aldi Taher yang berstatus sebagai bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo ini mendapat banyak pujian dari netizen. Maklum saja, ketika bacalek lain beramai-ramai membagikan kaos dan atribut partai secara gratis, Aldi Taher justru mengambil langkah berbeda, yakni secara terang-terangan menjualnya kepada masyarakat. Tidak bisa tidak, kita memang harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Aldi The Genius Taher. Gebrakannya dalam dunia politik dalam beberapa waktu terakhir benar-benar telah memberikan angin segar kepada iklim politik tanah air yang sangat runyam ini. Keputusannya menjual kemeja partai ketika caleg-caleg lain biasanya membagi-bagikannya secara gratis adalah langkah cerdas dan sangat jenius. Ia seperti ingin memberikan pesan bahwa money politik harus dibuang jauh-jauh. Para politisi selama ini kan berbusa-busa membicarakan gerakan anti money politik, namun tak ada yang berani mengambil langkah ekstrim dan nyata seperti Aldi Taher. Hanya Aldi Taher, sekali lagi hanya Aldi Taher. Aksi menjual kemeja partai yang dilakukan oleh Aldi Taher juga sekaligus menjadi tamparan dan sindiran keras pada skena politik Indonesia. Betapa partai-partai politik sebenarnya hanyalah barang dagangan semata. Sungguh sebuah aksi yang melahirkan banyak sekali semiotika. Ini bukti bahwa di balik kekonyolannya, Aldi Taher sebenarnya adalah pembaca buku-buku Roland Barthes. Selain itu, ia terbukti membawa gagasan-gagasan revolusioner untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia yang sangat buruk. Bukan tak mungkin kelak ia bisa menjadi presiden dan akan membuat kebijakan-kebijakan yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Entah dengan membuat kebijakan subsidi buku teka-teki silang atau mungkin menghidupkan kembali kuis siapa berani atau kuis Galileo Galilei itu. Yang jelas ia pasti akan membawa gebrakan yang luar biasa. Kita tidak perlu menunggu kehadiran Ratu Adil, kita hanya perlu menunggu Aldi Taher. Look at the stars. Manchester City akhirnya resmi meraih treble winner setelah mengalahkan Inter Milan dalam pertandingan final Liga Champions musim ini dan menjadi juara. Torehan gelar Liga Champions tersebut melengkapi pencapaian City yang sebelumnya sudah meraih gelar juara Premier League dan Piala FA. Capaian itu membuat City kini menyaingi prestasi MU sebagai tim Inggris yang berhasil meraih treble winner. Di media sosial, keberhasilan Manchester City meraih treble winner menjadi isu perbincangan yang cukup panas. Tak sedikit fans MU yang masih agak tidak terima tim rival sekota idola mereka berhasil menyamai prestasi MU yang sebelumnya menjadi satu-satunya tim Inggris yang berhasil meraih treble. Banyak fans MU yang kemudian membandingkan pencapaian City yang menurut mereka tercapai karena gelontoran dana tak terbatas dari Sheikh Mansur. Mereka bahkan menyebut Manchester City juara karena uang minyak atau oil money. Namun tak sedikit fans MU yang mengakui bahwa City memang layak juara sebab mereka berhasil membangun sistem klub dengan baik terlepas dari gelontoran uang yang mereka dapatkan. Sebagai fans MU ini ya, sebenarnya saya mangkal juga kalau lihat sesama fans MU yang seolah tidak bisa mengapresiasi pencapaian tim lain. Apalagi pakai sok-sokan bilang kalau Manchester City bisa treble karena faktor kucuran duit yang tidak terbatas. Lah rumangsamu itu MU dulu treble bukan karena duit apa? MU itu juga sukses karena duit yang banyak bos ya. Pas dapet treble musim 98-99 itu pemain-pemain seperti Andy Cole, Dwight York, Jeb Stem sampai Roy Keane ya itu dibeli United dengan harga yang sangat bombastis ya. Bahkan memecahkan rekor loh. Jeb Stem itu bahkan pernah jadi bek termahal saat itu. Itu semua belinya pakai duit ya Pak ya. Bukan dibarter pakai sayur mayur apalagi hasil bumi. Apalagi dibayar pakai eksposur ya. Tidak bisa tidak di era modern seperti sekarang ini duit memang menjadi salah
satu faktor penting dalam kesuksesan sebuah tim sepak bola. Urusan duit ini bukan hanya tentang beli pemain bagus, tapi juga membangun sistem tim, ya, scouting, sampai pembibitan pemain usia dini melalui akademi tentu ya. Itu semua duit ikut menentukan ya. Tentu akan beda hasilnya pemain akademi yang nutrisinya tercukupi dengan pemain akademi yang sarapannya cuma garingan ya. Pasti akan beda juga hasilnya pemain yang biasa latihan di lapangan semi stadion dengan pemain yang biasa latihan di lapangan yang bahkan bangku cadangannya itu pakai kursi plastik Napoli ya. Kita sebagai fans MU harus mau membuka diri dan mengakui keunggulan tim lain tanpa banyak cincong. Mau Manchester City digelontor duit banyak, itu tak mengubah fakta bahwa mereka berhasil membangun tim mereka. Fans MU haruslah insan yang cerdas, cerdik, dan cendekia. Kita harus bisa membuktikan kepada orang di luar sana bahwa kita bukan hanya pandai dalam urusan sejarah, namun juga pandai dalam logika dan nalar kritis. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap BT, mahasiswa pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Ia diringkus saat berada di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 9 Mei 2023 lalu. Tak tanggung-tanggung dalam aksinya, BT berhasil mendapatkan uang puluhan juta rupiah karena berhasil menjual belasan tiket seharga masing-masing 5 juta rupiah. Dalam penyelidikan lebih lanjut, terkuak motif utama kasus penipuan yang menjerat BT. Ia mengaku nekat melakukan aksi penipuan karena pernah menjadi korban penipuan tiket Blackpink. Saat itu ia mengalami kerugian mencapai 15 juta rupiah. Dendam karena pernah ditipu, BT pun mengambil jalan pembalasan dengan menipu orang lain dengan modus menjual tiket Coldplay. Atas tindakannya tersebut, BT harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Ia dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Oke, terkait dengan penangkapan pelaku penipuan tiket Coldplay, kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prayit Sudibjo ya. Halo, selamat siang, selamat pagi dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Prayit Sudibjo. Ya, ini jenengan namanya kok Sudibjo itu kayak ibu jualan tiket Budibyo gitu, emang ada hubungannya? Ya, oh terinspirasi karena jenengan jual karcis. Oke siap, Mas itu kan tadi ada berita ada mahasiswa menipu jualan tiket Coldplay. Alasannya karena dia korban tiket Blackpink. Itu menurut panjenengan gimana Mas? Ya? Oh memang itu sebuah keniscayaan gitu ya? Oh jadi penipuan itu selalu berawal dari dendam dan kemudian rantai yang tidak pernah terputus gitu ya? Oh siap. Oh berarti besok ada kemungkinan ada orang itu ketipu tiket Piala Dunia, Piala Dunia, tiket Argentina sama Indonesia itu pelakunya adalah korban tiket Coldplay gitu berarti. Terus besok akan ada korban-korban berikutnya gitu ya Mas ya? Oke siap. Oh selama masih ada tradisi war tiket akan selalu ada penipuan, begitu Mas? Iya. Oke siap. Kalau panjenengan dulu sebagai seorang yang pernah berkecimpung di dunia tiket punya solusi nggak Mas biar penipuan tiket ini bisa dikurangi lah, nggak bisa dihilangkan tapi minimal dikurangi gitu. Oh setiap yang beli harus disumpah dulu gitu ya? Oke siap. Kalau perlu sumpah pocong. Oke siap. Oh ini solusi yang menarik ini Mas ya. Jadi tiket harga 500.000 nanti belinya jadi 600.000 gitu ya. Yang 100.000 biaya kafan gitu ya. Oke siap. Menarik Mas Prayit. Siap, solutif ya, sangat spiritual dan solutif ini ya. Oke, makasih Mas. Siap. Ya itulah barusan obrolan saya bersama Mas Prayit. Obrolan barusan sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok hari ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Ya ini solusimu apa lho Mak? Sumpah pocong. Tapi nek awakmu cilik ngene iki sumpah pocongnya murine piro Pak? Oh bungkus permen. Masuk. Siap Mas Prayit.